Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih bisa dipertemukan dengan bulan yang penuh ampunan, bulan yang sangat mulia, bulan yang lebih mulia daripada semua bulan yang dinamakan bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada uswah hasanah kita, baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, dan juga kepada para pengikut beliau, termasuk kita yang insya Allah setiap pada sunnah-sunnahnya, insya Allah termasuk golongannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, setiap manusia memiliki dua unsur penting dalam hidupnya yang dinamakan jiwa dan raga. Ruh yang dimiliki manusia tentunya tidak terlihat, di mana ruh tersebut ada yang namanya istilah nyawa. Suatu waktu akan bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan yang namanya ruh ataupun nyawa itu bisa diambil oleh Allah. Apa yang kemudian perlu kita persiapkan ketika ruh itu diambil? Apa yang kemudian dibawa? Ketika manusia meninggal, tentunya yang dibawa adalah amal kebaikannya, amal soleh yang dia miliki, yang bisa menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Pemirsa yang dirahmati Allah, manusia juga memiliki sebuah dasar pemahaman tentang ruh, tentang nyawa. Penciptaan manusia adanya jiwa dan raga. Di dalam surat Al-Mulk ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal hayyul ghafur. Ayat ini menjelaskan kepada diri kita bahwa setiap manusia itu diciptakan oleh Allah, ruh dan raganya itu disempurnakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk. Tetapi terkadang sebagai manusia ada yang dia itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bersyukur terhadap apa yang dia miliki, sehingga dia merasa yang namanya kurang dan merasa kurang. Pemirsa yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini, apa yang kemudian menjadi sebuah perilaku buruk manusia tersebut tentunya harus kita hilangkan. Sehingga puasa Ramadan itu esensinya adalah menghilangkan diri, mengekang diri dari hawa nafsu yang merusak pribadi manusia tersebut. Oleh karena itu, setengah bulan Ramadan akhir ini, mari kita maksimalkan ibadah kita. Kita optimalkan perilaku kita dalam melaksanakan ibadah di bulan suci ini. Di antaranya sholat 5 waktu. Mari kita optimalkan. Ketika misalnya sholat 5 waktu itu belum dilaksanakan secara tertib, masih ada waktu. Bulan Ramadan ini masih bisa kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam dengan berjamaah tepat waktu sesuai dengan perintah Allah. Kemudian ibadah-ibadah yang lain seperti hanya puasa Ramadan yang diwajibkan untuk orang-orang yang beriman, diwajibkan. Berarti ketika kemudian ada perintah wajib, maka tidak ada alasan apapun untuk meninggalkan yang namanya puasa Ramadan tersebut. Kemudian ibadah yang lain seperti halnya memberi makan orang yang berbuka, ada infak sedekah, ada lagi sholat tarawih, ada lagi yang namanya zakat fitrah, ada lagi iktikaf. Mari semuanya itu kita laksanakan di pertengahan akhir ini. Apa kemudian harapan yang kita peroleh? Harapan kita adalah ketika nanti Ramadan itu usai, maka derajat la'alakum tatakun itu bisa kita raih, sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintu royan,
pintu khusus yang disediakan oleh untuk orang-orang yang beriman, sehingga orang tidak akan dihisap. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam melaksanakan yang namanya puasa Ramadan pun tentunya ada yang namanya sebuah perilaku yang memang bisa membatalkan. Oleh karena itu semua hal yang bisa membatalkan puasa, membatalkan yang namanya pahala puasa, mari kita semuanya itu hilangkan, kita singkirkan, kita kikis habis, sehingga kemudian kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Jamaah pemirsa rahimakumullah, tentunya di dalam melaksanakan peribadahan ada sebuah dasar yang melekat, sumbernya jelas, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah, di mana kedua hal tersebut itu merupakan sebuah dasar yang harus kemudian kita jadikan sebagai acuan dasar untuk kita beribadah. Sesuai halnya dalam hadis diriwayatkan oleh hadis Malik yang berbunyi, taraktu fikum amraini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnahu nabiyhi. Pemirsa yang dirahmati Allah, dengan acuan dasar hadis Malik ini, maka kita harusnya bisa memahami Al-Quran yang kita baca merupakan sumber dari segala sumber. Al-Quran merupakan kitanya dasarnya sebuah perilaku yang dimiliki manusia, yang kemudian dijelaskan di dalam hadis. Ada sebuah relasi yang kemudian tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan juga Sunnah. Sehingga ketika kemudian kita sebagai orang yang beriman, tentunya tinggal melaksanakan semua perintah Allah yang ada dalam Al-Quran dan juga Sunnah tersebut. Insya Allah ketika kemudian diri kita bisa melaksanakan yang nama perintah Allah dalam Al-Quran dan juga Sunnah, yang ada adalah hidup kita selamat dunia dan akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari sekali lagi tengah bulan Ramadan akhir ini, mari ibadah yang kemudian kita laksanakan, mari kita maksimalkan, kita optimalkan, kita lebih fokus lagi untuk meraih yang namanya la'allakum tattaqun, sehingga kemudian apa yang kemudian kita inginkan menjadi manusia-manusia yang menjadi kembali bersih, itu bisa kita raih. Tentunya tidak semudah membalik telapak tangan. Meraih derajat la'allakum tattaqun itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Perlu kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas dan kerja tuntas untuk meraihnya. Sehingga tidak hanya serta-merta puasa seenaknya sendiri yang sebatas puasa, beramal yang sebatas beramal, kemudian melaksanakan ibadah yang sebatas ingin dipuji dan sebagainya. Bukan seperti itu yang diinginkan. Tetapi semua peribadahan yang semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini terkait dengan bagaimana kemudian fokus terhadap pertengahan akhir Ramadan ini dalam kita melaksanakan ibadah di bulan suci ini, mari kita lebih tingkatkan lagi. Mungkin dalam saya menyampaikan banyak salah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, pertengahan akhir Ramadan ini mari kita maksimalkan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah Allah dan juga apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Kiranya cukup sekian, saya akhiri. Banyak salam, mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.